Setiap malam Jumat, setelah azan maghrib berkumandang, Brodin langsung mengambil sebilah celurit yang digantung sungsang pada paku payung berkarat di balik pintu. Laki-laki berkulit gelap itu memandikan celuritnya dengan rendaman air bunga serta kertas-kertas bertuliskan huruf hijaiyah. Kemudian Brodin berkomat kamit membaca doa seraya mengasapi celurit di tangan kanannya itu dengan kemenyan. Minggu depan, celurit ini akan mengangkat kembali martabatku, ujar Brodin pada Tarebu, anak lelaki satu-satunya yang sudah berumur 20 tahun. Dengan siapa Pak mau caro? Tarebu melihat Brodin yang mengelap celuritnya dengan kain putih. Lalu diciumnya mata celurit itu penuh gairah. Durakab. Dengan suara emosi, Brodin menyebut nama lelaki yang telah melecehkan harga dirinya sebagai lelaki sekaligus kepala rumah tangga. Kenapa harus caro? Apa tak ada cara lain? Pertanyaan anak lelakinya membuat Brodin meludah berkali-kali. Nah, Brodin mengambil napas sebentar. Ia melanjutkan perkataannya lagi. Harus kamu tahu, orang laki mate acaro, orang bini mate arembi. Ingat itu, penting artinya. Tarebu mengelus dadanya dan mengucap istighfar berulang-ulang dalam hati. Tidak mudah memang bagi anak ingusan seperti Tarebu melarang epaknya menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Semua lelaki di kampung itu memiliki pola pikir yang sama seperti Brodin. Apabila berkaitan dengan martabat dan harga diri, satu-satunya jalan yang mereka tempuh cuma satu, yaitu carok. Mereka memegang teguh prinsip angoan pote tolang, katembang pote mata. Beda halnya dengan Tarebung yang selalu ngeri bila telinganya mendengar kabar orang-orang carok. Tarebung tidak seberani Brodin yang disebut sebagai satu-satunya blater terkemuka. Brodin disegani di kalangan para bajing. Brodin menjadi masyhur lantaran kemenangannya merobek perut Dul Kaci dengan celurit takapuan miliknya 3 tahun lalu. Maka dengan pongah Brodin membolak-balikkan celurit di depan Tarebung. Ia berkeyakinan Durakab akan langsung tumbang hanya dengan satu sabetan celurit yang ia ayunkan. Ini celurit dibuat tidak sembarangan. Durakab pasti mati. Brodin mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia coba mengayunkan celuritnya seolah-olah sedang berhadapan dengan Durakab. Kemungkinannya hanya 2, Pak. Apa yang mati atau Durakab? Tarebu membuat Brodin tertawa terbahak-bahak. Binar-binar keangkuhan berpendar di matanya. Tidak mungkin aku kalah. Celurit ini dipesan secara khusus. Tak seorang pun yang sanggup menghindari sabetan celurit saktiku ini. Tarebung hanya diam. Bayangan buruk berkelebat dalam benaknya. Tarebung memang tidak tahu sejak kapan bapaknya memiliki celurit. Sejak Tarebung membuka mata di dunia ini, ia sudah melihat celurit itu tergantung sungsang di balik pintu rumahnya. Ia pun sering melihat ritual yang dilakukan Brodin pada celurit. Brodin memperlakukan celuritnya ibarat istri keduanya. Waktu kecil, Tarebung sempat bertanya pada omongnya, kenapa ada celurit di belakang pintu? Hanya orang sombong yang tidak
tidak punya celurit di rumahnya. Ini untuk menjaga kita, harta kita, jiwa kita, juga untuk menjaga martabat keluarga. Jawaban ini belum sepenuhnya dimengerti oleh Tarebu yang saat itu masih berumur 10 tahun. Kemasyhuran seorang pandai besi bernama Lesap sudah sampai keluar kota. Lelaki kurus itu puluhan tahun membuat pesanan orang-orang yang datang kepadanya dari segala penjuru. Tidak diragukan lagi kehebatannya muncul. Selama ini, celurit yang dibuatnya selalu mampu menemukannya. Celurit pesanan Brodin dikerjakan dengan sabar dan hati-hati. Lesap melakukan puasa daun selama mengerjakan celurit. Mulutnya tak henti berpikir setiap menempa logam yang sudah membara untuk dibentuk lengkungan menyerupai bulan. Setiap tahun, tepatnya bulan Maulid, bersama pekerjaannya yang lain, Lesap melakukan ritual kecil di bengkel tempatnya membuat celurit. Ritual yang dilakukan Lesap disertai sesajen berupa ayam panggang, nasi, dan air bunga. Sesajen itu didoakan bersama di langgar, kemudian air bunga disiramkan pada bantalan tempat menempa besi. Tidak seorang pun berani melangkahi apalagi sampai menduduki bantalan tersebut. Itulah pantangan yang tak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar pantangan itu dapat dipastikan orang tersebut akan sakit-sakitan, celaka, bahkan bisa meninggal dunia dengan cara mengerikan. Karena itu, Brodin sangat percaya bahwa kemenangan akan berpihak kepadanya. Tidak mudah dicelurit buatan Lesap mudah dikalahkan begitu saja. Lebih-lebih, Brodin tahu celurit yang akan digunakan Durakap hanyalah dari seorang pandai besi tak terkenal. Selain itu, Durakap juga belum pernah carok. Ia tak berpengalaman seperti Brodin. Pantas saja, Brodin sangat yakin dengan kemenangannya. Maafkan saja Durakap. Ia tidak bermaksud mengganggu Embu. Tarebung mencoba membujuk Brodin agar mengurungkan niatnya. Brodin menantang carok Durakap hanya karena persoalan sepele. Secara tak sengaja, Durakap berpapasan dengan Marlena, istri Brodin itu di pasar. Karena kasihan, Durakap mengantar Marlena ke rumahnya sebab perempuan yang tetap kelihatan cantik itu kebingungan tidak menemukan ojek. Maka Durakap menawarkan bantuannya. Durakap hanyalah hidup pas-pasan sebagai seorang petani. Setelah pilihan cinta Marlena jatuh ke hati Brodin yang berasal dari keluarga berkecukupan, saat itu juga Durakap menikahi seorang perempuan dari desa sebelah. Durakap kini memiliki satu anak gadis berusia 19 tahun. Tapi sayang, istri Durakap meninggal saat melahirkan Tanian, anak gadis satu-satunya. Kebaikan Durakap mengantar Marlena pulang dipandang sebagai pelecehan oleh Brodin. Laki-laki bajing itu tidak terima istrinya dibonceng oleh Durakap yang pernah menaruh cinta pada Marlena. Durakap dianggap melecehkan harga diri Brodin sebagai seorang suami. Durakap menjelaskan duduk perkaranya. Brodin tak percaya, degup jantungnya berlompatan tak karuan. Sebagai seorang bajing yang disegani, Brodin menantang Durakap carok. Awalnya Durakap menolak, tapi kelamaan mulut Brodin membuat dadanya berlubang. Durakap diminta memotong kelaminnya jika menolak tantangan Brodin. Penolakan Durakap bukan tak beralasan. Ia khawatir dirinya tewas di medan carok. Dengan kematian Durakap tentu saja akan membuat Tanian sebatang kara. Kesepakatan waktu dan tempat ditentukan hari itu juga. Durakap pulang dengan dada yang kian sesak. Bayangan anak gadis sematawayangnya berkelebat di matanya. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Tanian saat tiba di rumah. Rencana carok dengan Brodin ditutup rapat-rapat. Memaafkan jauh lebih mulia ketimbang harus Tarebung mengucapkannya lirih. Brodin melihat ke arah anak lelakinya itu dengan rupa emosi. Pantang bagi lelaki menjilat ludah kembali, kata Brodin. Ini hanya untuk kebaikan bersama.
Jadi berhentilah Carok, jawab Tarebung. Kebaikan apa yang kau maksud? Apa kau akan diam bila harga dirimu direndahkan? Lanjut Brodin. Masih banyak cara yang lebih baik daripada saling bunuh, tukas Tarebung. Kau belum menikah, jadi tidak tahu rasanya bila istrimu digandeng lelaki lain. Maka menikahlah. Kapan kau mau menikah? Kata Brodin. Tarebung bergeming. Pertanyaan dari epaknya membuat Tarebung ingat gadis dari desa sebelah. Seorang gadis yang telah mengambil hatinya. Keduanya menjalin hubungan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Belum waktunya bagi Tarebung untuk memperkenalkan gadis itu pada kedua orang tuanya. Tarebung pasti yang bersunting gadis itu pada waktu yang tepat. Hari Carok antara Durakkab dan Brodin sudah tiba. Brodin mengayun-ayunkan celuritnya ke udara, seakan memperlihatkan kematian pada Durakkab. Tanpa perlu basa-basi, keduanya saling menyerang. Brodin berhasil merobek lengan kiri Durakkab. Tersenyum pongah Brodin melihat darah bercucuran di lengan Durakkab. Entah bagaimana cara, Durakkab mengayunkan celuritnya dan langsung mengenai perut Brodin. Tersungkur Brodin ke tanah, tubuhnya bermandikan darah. Matanya yang melotot sempat melihat Durakkab mengusap darah di ujung celuritnya. 1 menit kemudian, malaikat datang mengambil napas dari tubuh Brodin. Brodin langsung dikuburkan sore harinya. Keluarga yang mengantar ke pemakaman menangis. Marlena terlukai lemas di atas lincak. Tarebung duduk di tepi lincak menabahkan hati embuknya. Celurit yang digunakan Brodin digantung kembali di tempat semula. Tangis Marlena bermacam rasa. Ada benci, sedih, pilu dan dendam pada Durakkab. Sekarang giliranmu Carok. Balas kematian epakmu, ujar Marlena pada Tarebung sambil berurai air mata. Balas dendam itu bukan dengan Carok, kata Tarebung. Andai aku memiliki buah zakar sebesar cabai rawit saja, aku yang akan Carok. Tarebung melihat dendam kian membesar di mata embuk. Tarebung mengambil celurit milik epaknya yang tergantung dengan amis darah menempel di mata celurit takapuan itu. Gegas melangkah, ia membawa celurit terayun-ayun di tangan kanannya. Para pelayat mengangkat kedua bahunya. Bergidik tubuh mereka melihat Tarebung berjalan kasar meninggalkan rumah. Dalam perjalanan, Tarebung bertemu Tanian yang hendak melayat ke rumahnya. Keduanya saling pandang penuh cinta. Apa kau mau membalas dendam pada Pak? Tarebung menggeleng dan mengajak Tanian. Rupanya, Tarebung membawa celurit itu ke kuburan epaknya. Tarebung mengubur celurit itu di atas pusara Brodin. Cintaku padamu yang akan membuat Carok berhenti di sini saja. Tarebung menggenggam erat tangan Tanian. Pulau Garam, Januari 2019. Cerpen oleh Zainul Muttaqin, berjudul Celurit di Atas Kuburan.